Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Optimis Selalu. Hari ini kita akan menelusuri perjalanan sangat menarik dan penuh makna dari seorang makhluk yang dikenal sebagai iblis. Mungkin kamu sudah akrab dengan nama iblis sebagai simbol godaan atau kejahatan. Tapi bagaimana sebenarnya kisahnya? Dari mana asalnya? Kenapa ia bisa menjadi terkutuk? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sekarang? Mari kita mulai. Menurut tradisi Islam, iblis disebut sebagai makhluk yang awalnya sangat taat. Sebelum manusia diciptakan, iblis telah mengabdi kepada Tuhan dalam waktu yang sangat lama. Beberapa tafsir menyebut bahwa iblis mungkin berasal dari golongan jin makhluk dari api, atau telah diangkat ke derajat yang sangat tinggi hingga disebut di antara malaikat. Nah, ketika manusia, yakni Adam, diciptakan dari tanah, Tuhan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya sebagai penghormatan atas penciptaan manusia. Namun, iblis menolak. Ia berkata, "Aku lebih baik dari dia, engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia dari tanah." Kita bisa melihat satu hal peristiwa penting di sini, kebanggaan atau kesombongan yang muncul saat kita menilai diri lebih tinggi daripada sesuatu yang Tuhan tetapkan. Iblis menjadi contoh ekstrim dari hal itu. Karena penolakannya, Tuhan mengusir iblis dari kedudukan mulia. Ia dinyatakan sebagai makhluk yang terkutuk, namun Tuhan memberi iblis kesempatan ia diizinkan untuk menggoda manusia hingga hari kiamat. Fakta yang menarik ialah nama iblis disebut 11 kali dalam Al-Quran dan kisahnya muncul dalam beberapa surah berbeda. Pun ada perdebatan di antara para ulama, apakah iblis itu malaikat yang kemudian jatuh, atau jin yang tadinya diangkat. Dengan kata lain, ialah kejatuhan iblis bukan cuma soal salah satu perintah sujud, tapi juga soal sikap batin yang merasa lebih dari yang lain, merasa tak butuh perintah Tuhan, merasa stabil tanpa pertanggungjawaban. Setelah kejatuhannya, iblis mengambil peran sebagai musuh manusia, bukan dalam arti ia punya kuasa mutlak untuk mengubah manusia, tapi ia punya potensi untuk menggoda dan menjerumuskan. Salah satu faktanya ialah, iblis tidak memaksa manusia, namun hanya menyampaikan godaan serta hasutan dan manusia yang memilih merespon untuk menjalankan godaan tersebut atau melawannya. "Aku tak punya kuasa atasmu, kecuali aku menyeru maka engkau menanggapi." Qs 14 ayat 22 seperti yang disebut dalam kajian tafsir. Contoh hikayat tambahan, dalam suatu cerita disebut bahwa Nabi Sulaiman pernah memenjarakan iblis sementara, namun melihat akibatnya ternyata manusia menjadi malas bekerja karena ketiadaan godaan iblis. Akhirnya iblis dilepaskan kembali. Pelajaran untuk kita adalah godaan atau tantangan bisa jadi bagian dari kehidupan dan bahkan punya fungsi pengingat. Kita tidak ingin dijatuhkan oleh godaan, tetapi kita juga tidak bisa berharap hidup selalu tanpa ujian. Kisah ini punya beberapa pelajaran penting untuk kita yang ingin tetap optimis selalu. Pertama, kenali akar kesombongan. Iblis jatuh karena merasa lebih tinggi. Dalam hidup kita, ketika kita merasa sudah cukup, sudah hebat, dan melupakan keberadaan Tuhan atau orang lain, maka bahaya akan datang. Kedua, taat kecil itu penting. Sujud pada Adam adalah perintah kecil namun punya makna besar. Kita pun kadang menghadapi perintah kecil dalam hidup seperti mengucap terima kasih, membantu orang, menghormati orang lain yang jika disepelekan bisa berakibat yang tidak mengenakan ke diri sendiri. Ketiga, godaan bukan sinetron, tapi pilihan. Iblis punya peran, tapi manusia punya pilihan. Kita tidak harus kalah. Dengan kesadaran dan iman, kita bisa memilih yang terbaik. Keempat, optimisme bukan sama dengan bebas dari ujian, justru dalam ujian kita bisa menemukan makna, memperkuat karakter. Iblis yang terhapus malah menyebabkan manusia kehilangan semangat bekerja, seperti dalam cerita Nabi Sulaiman. Kelima, selalu kembali ke yang utama, hubungan dengan Tuhan dan kemanfaatan untuk sesama karena kisah iblis juga mengingatkan bahwa keangkuhan menjauhkan kita dari sikap itu. Sekian kisah tentang sang iblis, bukan untuk menakut-nakuti dan juga bukan untuk menasehati, tetapi untuk mengingatkan dan saling menguatkan. Semoga setelah ini kita semakin menyadari posisi kita dan menjadikan diri kita bukan makhluk yang merasa sudah tahu segalanya, tetapi makhluk yang belajar, taat, dan memilih optimis. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share,
dan tulis komentar, pelajaran apa dari kisah ini yang membuatmu aha. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap optimis selalu.